Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang tema binatang. Wih, seru loh. Nah, kakak lagi yang ngejelasin nih dengan Kak Ran dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Oke ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya semuanya ya. Masih tahu kan doa mau belajar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah berikanlah kami ilmu kami ilmu dan pertinggikanlah dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke. Nah, teman-teman di rumah ada nggak yang punya hewan? Tapi hewannya yang berkaki 4 loh. Nah, banyak kan hewannya di sekeliling kita yang berkaki 4. Nah, kalau burung itu berkaki 2, ayam berkaki 2. Yang 4 kan banyak sekali. Salah satunya yang ada di gambar kakak dari tadi yaitu rusa. Nah, rusa adalah hewan yang mampu berlari sangat cepat. Tapi dia hanya tidur 3 jam sehari loh, dan tahan cuaca yang panas ataupun yang dingin. Kuat. Nah, terus yang berkaki 4 juga ada nih yang telinganya panjang, yaitu kelinci. Kelinci adalah hewan dengan pendengaran yang sangat tajam. Pantas aja ya telinganya besar, panjang. Dan dia juga mampu mengunyah makanan 120 kali per menit. Cepet banget. Nah, terus ada juga kucing. Kucing kan sering ya kita lihat. Nah, kucing adalah hewan yang sangat takut sama air. Pasti teman-teman juga udah tahu ya kalau kucing takut air. Meski demikian, dia adalah hewan yang sangat bersih. Dan dia biasanya tidur lebih dari 13 jam loh dalam sehari. Dan ada juga anjing. Nah, kalau anjing adalah hewan yang dapat mencium aroma 1000 kali lebih baik dari manusia. Pantas saja ya anjing suka dijadiin hewan buruan, sama polisi juga sering. Nah, dan dia berkeringat melalui telapak kaki loh. Jadi di telapak kaki keringatnya. Pantesan suka ada lendir-lendir di telapak kaki kan ya. Kalau di telapak kaki anjing ya seperti itu. Sekarang coba teman-teman bisa nggak tirukan salah satu hewan? Biar kita semua sama, kita berjalan aja yuk seperti kelinci. Terus kita nyanyikan lagu kelinci yang sederhana. Nih kakak punya videonya nih dari ibu-ibu guru Igra. Lihat ya. kelinci kelinci numpang lewat. Kelinci kelinci numpang lewat. Kelinci kelinci numpang lewat. Kelinci numpang lewat. Kelinci ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kelinci melompat. 1, 2, 3 mulai. Kelinci kelinci ini namanya. Kelinci kelinci kami namanya. Melompat melompat asik orangnya. Halo teman-teman, kita tebak-tebakan yuk. Oke, ini yang pertama nih ya, Hewan apakah aku? Aku adalah hewan yang besar. Aku adalah hewan herbivora. Makan rumput, makan tumbuhan. Nah, dan aku menghasilkan susu dan daging. Oke, kira-kira teman-teman tahu nggak itu hewan apa? Sip, pintar. Jawabannya adalah sapi. Oke. Nah, kita
tebak-tebakan yang kedua. Hewan apakah aku? Aku adalah hewan yang berbulu lebat. Dan aku juga makan rumput. Bahkan ketika aku sakit, aku tahu rumput mana yang bisa menjadi obat aku. Lalu karena buluku tebal, biasanya buluku dimanfaatkan sebagai kain wol. Kira-kira hewan apakah aku? Benar. Sip, pintar. Domba. Ya. Oke. Yang ketiga kira-kira teman benar-benar benar lagi nggak ya jawabannya ya? Nah, aku adalah mamalia karnivora. Karnivora sekarang makannya daging loh. Nah, aku memiliki auman yang sangat keras, bahkan terdengar sampai 8 kilo. Kayak gitu ya. Nah, bahkan aku dijuluki sebagai raja hutan. Kira-kira apakah aku? 1, 2, 3. Sip, pintar. Singa. Nih yang terakhir ya, kira-kira teman-teman bisa nggak ya ngejawabnya ya? Aku adalah hewan yang mampu berjalan di dinding. Udah mulai tahu nih. Ketika sedang terancam, aku memotong ekorku untuk menarik perhatian musuh. Tapi jangan khawatir, ekorku akan tumbuh lagi. Kira-kira hewan apakah aku? 1, 2, 3. Sip, cicak. Nah, coba nyanyikan teman-teman lagu cicak-cicak di dinding ya. Coba nyanyikan. Udah gitu, teman-teman juga nih ada yel-yel dari Bu Guru. Coba ikutin di rumah, bagus loh. Makasih. Iya. Ngadapuk ngaraya, nih nangka. Ngadapuk ngaraya, nih nangka. Cak 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 cak. Ngaraya. Nah, sekarang yuk kita praktik. Kita amati hewan-hewan berkaki 4 yang ada di lingkunganmu. Kira-kira ada apa nih yang paling dekat? Coba diamatin. Nah, nanti yang kedua, kalau teman-teman udah mengamati hewan kaki berempat tersebut, coba teman-teman pilihlah makanan yang cocok untuk hewan itu. Kira-kira apa? Nah, kalau udah, terus kasih makanannya kepada hewan tersebut ya. Jangan lupa foto atau videokan saat kamu memberi makanan kepada hewan tersebut, biar Bu Guru nanti bisa lihat. Dan yang terakhir, gambarlah dan warnailah hewan yang berkaki 4 yang ada di sekitarmu tadi, yang kamu kasih makan itu loh ya. Oke. Pinter. Ini kasih lagi. Nah, sekarang udah mulai di akhir pembelajaran nih. Teman-teman pasti senang sekali kan hari ini karena kita udah belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, terus kita juga udah banyak mengetahui hal-hal tentang hewan yang berkaki 4. Nanti ceritain ya ke Bu Guru apa aja sih yang kamu lakuin sama hewan yang ada di sekelilingmu yang dikasih makan itu tuh. Nah, terus kakak juga punya dongeng kelinci dan anjing petani. Siapa yang mau denger? Oke. Nah, jadi ceritanya seperti ini nih.
Cerita dongeng kelinci dan anjing petani. Di sebuah perkebunan jagung, terdapat seekor anjing petani sedang mencari kelinci yang berkeliaran untuk dimangsa. Anjing itu dilatih untuk mengejar hewan pengganggu perkebunan jagung. Nah, daun jagung itu sering dimakan oleh kelinci, sehingga tanaman jagung itu tidak dapat tumbuh dengan baik, dan jika tanaman itu tidak tumbuh dengan baik, hasil panen jagung juga akan sangat berkurang. Maka dari itu, sang petani menempatkan seekor anjing terlatih di perkebunan itu. Setiap hari, anjing itu berkeliaran memeriksa hewan pengganggu tanaman jagung di perkebunan petani. Nah, pada suatu pagi, anjing itu bangun dari tidur. Kemudian dia berjalan mengitari perkebunan jagung itu sambil mengendus-endus bau hewan lain. Nah, penciuman anjing itu sangat tajam. Bahkan anjing itu mampu mencium bau kelinci dari jarak yang sangat jauh. Ketika dia berjalan, anjing itu mencium bau kelinci dari sebuah kejauhan. Ia mengikuti arah bau itu hingga akhirnya dia melihat seekor kelinci sedang asik memakan pucuk jagung. Anjing itu berjalan perlahan mendekati kelinci tersebut. Ketika dia sudah sangat dekat dengan kelinci, sang anjing langsung mengejarnya dengan sangat cepat. Namun sang kelinci mendengar langkah anjing itu. Karena kelinci memiliki telinga yang panjang dan sangat peka terhadap suara, kelinci itu menghindari sang anjing dengan cepat. Dia melompat dengan sangat cepat dan lompatan kelinci itu sangat jauh. Sang anjing terus mengejarnya meskipun kelinci itu semakin menjauh. Namun sang anjing tidak menyerah begitu saja. Anjing itu memiliki kemampuan berlari tanpa henti, sehingga dia mampu mengejar sang kelinci tanpa kelelahan. Meskipun demikian, sang kelinci yang sangat cepat melompat menghindari kejaran anjing itu membuat anjing itu kehilangan jejaknya. Anjing itu mulai mengendus bau sang kelinci, dan tidak lama kemudian dia menemukan kelinci itu. Kini dia mengejarnya lebih cepat dari sebelumnya. Namun sang kelinci itu tidak dapat dia kejar hingga akhirnya anjing itu menyerah dan tidak melakukan pengejaran terhadap kelinci itu lagi. Ternyata kejadian itu ditonton oleh seekor burung gagak yang sedang bertengger di sebuah pohon yang daunnya sedang gugur ketika anjing itu melewati pohon tersebut. Sang gagak bertanya kepadanya, "Ternyata kelinci itu lebih kencang dibandingkan dirimu ya." Kemudian sang anjing berkata dengan tenang, Apa kau tidak melihat perbedaan yang begitu mencolok antara aku dengan kelinci itu? Sang gagak menjawab, "Aku tidak melihat perbedaan itu. Memang apa perbedaan yang kau maksud?" Sang anjing menjawab, Aku berlari untuk menangkap makanan, sedangkan dia berlari untuk mempertahankan hidupnya. Sebuah keinginan akan menentukan kerasnya sebuah usaha. Nah, jadi pesan moral dari cerita yang tadi yaitu jika kita memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, maka cepat atau lambat keinginan itu pasti akan terwujud, insya Allah. Wah, udah sampai di akhir pembelajaran, tak terasa ya. Nah, sekarang jangan lupa berdoa dulu setelah belajarnya supaya ilmu kita bisa menyerap dengan baik dan memanfaatkannya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau kakak ada salah kata mohon maaf.
Nah, jangan lupa teman-teman pencet ya tombol subscribe. Yang belum pencet, silahkan pencet. Bahkan lebih bagus kalau teman-teman juga pencet yang gambar loncengnya. Jika kalian belum bisa, beritahu ibu kalian atau keluarga di rumah supaya bantu untuk mendukung kakak membuat video-video lainnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.